Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, saya Lindiani Fajri dan dua rekan saya yaitu Puji Fauziah dan Muti Rahmahdiana, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi pendidikan Pancasila mengenai sumber, dinamika, dan tantangan pendidikan Pancasila. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita mulai presentasi kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai sumber-sumber pendidikan Pancasila yang akan disampaikan oleh Saudari Puji Fauziah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi mengenai sumber pendidikan Pancasila. Sumber pendidikan Pancasila itu terdapat 5 sumber. Yang pertama ada sumber historis, yang kedua ada sumber yuridis, dan yang ketiga ada sumber kultural, yang keempat sumber filosofis, dan yang kelima ada sumber politis. Untuk yang pertama mengenai sumber historis. Presiden Soekarno pernah mengatakan bahwa jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa sejarah mempunyai fungsi penting bagi bangsa Indonesia dalam membangun kehidupan bangsa. Pancasila tidak terlahir secara mendadak, melainkan melalui proses yang sangat panjang selaras dengan sejarah panjang lahirnya bangsa Indonesia. Kenapa para pendiri bangsa menempatkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa sebagai konsep yang paling mendasar, yaitu karena bangsa Indonesia selalu identik dengan kerajaan bercorak religius atau agama. Bahkan pada masa prasejarah bangsa Indonesia telah memiliki kepercayaan kepada animisme dan dinamisme. Artinya, bangsa Indonesia diajarkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai religius dan percaya terhadap keberadaan Tuhan. Untuk yang kedua mengenai sumber yuridis. Sumber yuridis itu Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum. Yang ketiga mengenai sumber kultural. Sumber kultural itu Pancasila sejajar dengan ideologi liberal dan komunis. Pancasila tidak bisa disejajarkan dengan kitab suci manapun, karena Pancasila bukan untuk dibandingkan, disejajarkan, apalagi dipertentangkan dengan agama. Benar. Yang keempat, mengenai sumber filosofis. Sumber filosofis itu Pancasila merupakan hasil pemikiran bangsa Indonesia yang dianggap paling benar dan bijaksana. Maksud bijaksana itu yaitu dikarenakan proses perumusan Pancasila yang dirumuskan oleh golongan Islam dan nasional, dan pada akhirnya kedua kelompok tersebut tidak mempertentangkan kebenaran menurut golongan dan kelompoknya masing-masing. Dan yang terakhir mengenai sumber politis. Sumber politis itu pengalaman politik sejarah bangsa Indonesia pernah melalui masa di mana Pancasila dijadikan alat penguasa dan mempertahankan kekuasaan. Sekian yang bisa saya presentasikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Puji Fauziah yang telah mempresentasikan materinya mengenai sumber pendidikan Pancasila. Materi selanjutnya yaitu mengenai dinamika pendidikan Pancasila. Yang pertama ada tafsir tentang Pancasila. Pidato Presiden RI ke-6 yakni Susilo Bambang Yudhoyono pada saat peresmian Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Beliau menyatakan bahwa Pancasila tidak boleh disakralkan. Beragam pemberitahuan pun muncul yang pada intinya mengandung isi yang sama, yakni jangan sampai Pancasila didogmakan. Biarkan Pancasila tetap hidup menjadi ideologi terbuka.
Pancasila diakui sebagai satu-satunya falsafah bangsa, namun karena sifat multikultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, terkadang memang memerlukan penerjemahan dalam untuk merasionalisasikan nilai-nilai Pancasila. Dari awal penggalian perumusan sampai dengan rasionalisasi Pancasila dari masa ke masa kerap diperdebatkan karena memang para pemikirnya dipengaruhi oleh paham-paham lain, ditambah lagi dengan kepentingan para penguasa dengan menafsirkan Pancasila menurut versinya masing-masing. Tetapi itulah mungkin yang dimaksud oleh Susilo Bambang Yudhoyono, bahwa Pancasila jangan sakralkan, karena memang sebuah ideologi yang terbuka, sehingga tidak ada bentuk baku dalam menjalankan Pancasila. Kemudian yang kedua, ada fundamentalisme agama dan fundamentalisme sekuler. Mengindikasikan para pendiri negara di kalangan muslim secara jelas penerangan menginginkan Islam sebagai negara. Sidang Panitia 9 pada 22 Juni 1945 menyepakati piagam Jakarta yang sekarang menjadi pembawaan Undang-Undang 1945 pada paragraf terakhir muat tentang dasar negara. Sila pertama dengan ketuhanan yang esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Hal tersebut menjiwai keempat sila yang lainnya. Upaya untuk mempertahankan sila pertama sesuai dengan rumusan Piagam Jakarta. Kemudian dibahas dalam pengesahan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 pada sidang PPI, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Adanya masukan dari perwakilan Indonesia Timur tentang keberaniannya agar ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya akhirnya diterima dengan lapang dada oleh kalangan umat Islam saat itu. Namun itu tidak berarti menghilangkan esensi dari nilai keislaman. Seharusnya perdebatan pandangan mengenai dasar negara sudah selesai pada Agustus 1945, walaupun pada periode 1955 sampai 1959 terulang kembali. Namun langkah Soekarno pada 5 Juli 1959 melalui dekret Presiden sudah menegaskan sekaligus mengakhiri perdebatan mengenai dasar negara. Dalam tataran praktis bernegara, agama tetap berperan penting. Hal tersebut dikatakan nilai-nilai religius merupakan jiwa dari setiap manusia di negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan. Pancasila sendiri tidak menghalangi umat beragama di Indonesia untuk melakukan kegiatan keagamaan. Sebaliknya, Pancasila menjamin kebebasan beragama di negara Indonesia. Tugas kita saat ini adalah mengisi kemerdekaan dan menjaga nilai-nilai luhur bangsa dan merealisasikannya dalam sifat dan sikap bangsa Indonesia serta kebijakan pemerintah untuk kembali pada nilai dasar Pancasila dan Undang-Undang 45. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai tantangan pendidikan Pancasila yang akan disampaikan oleh dari Mutia Rahmadiana. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan tentang tantangan pendidikan Pancasila. Tantangan pendidikan Pancasila terdiri dari yang pertama ada Quo-Vadis Indonesia. Yang kedua ada kembali pada ruh. Kembali pada ruh kebangsaan Indonesia. Yang ketiga ada agama dan politik. Yang keempat ada rasionalisasi Pancasila. Untuk yang pertama yaitu Quo-Vadis Indonesia. Bangsa Indonesia bisa jadi sedang tidak memahami jati dirinya sendiri, tertipu daya oleh sindrom kegelapan, namun tak mau mencari cahaya terang. Gejala kebencian sosial budaya terselubung, atau sosiokultural animosity. Gejala yang muncul semakin meluas, baik itu antar elit atau antar rakyat. Jadi gejala yang muncul itu bukan bersifat vertikal seperti antar kelas
antar kelas atas dengan kelas bawah, melainkan seringkali bersifat horizontal yang terjadi antar sesama rakyat kecil ataupun antar para petinggi negara. Untuk selanjutnya yaitu kembali pada ruh kebangsaan Indonesia. Nah, Indonesia dilahirkan dari keberagaman dan kebersamaan serta saling menghargai. Artinya, secara alamiah sebagai bangsa yang multikultur termasuk ideologi politik dan agama. Bangsa Indonesia ini memang dibentuk oleh sebuah ikatan politik dan agama. Walaupun negara kita ini bukan negara agama, namun agama tidak bisa lepas dari sejarah terbentuknya negara. Oleh karena itu, agama harus menjiwai berbagai sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam perumusan negara Indonesia ini, agama berperan penting karena bukan hanya kesepakatan politik saja yang membentuk negara Indonesia ini. Selanjutnya yaitu agama dan politik. Menyatukan nilai agama dalam kenegaraan merupakan salah satu faktor perekat Indonesia sampai saat ini. Kehebatan para pendiri bangsa yang mampu bermusyawarah dengan untuk tetap mempertahankan nilai-nilai agama dalam negara. Nilai-nilai agama yang menjadi nafas perjuangan politik diperbolehkan di Indonesia selama berjuang untuk kemajuan bangsa dan keutuhan NKRI, serta tidak bertentangan dengan Pancasila. Hubungan antar agama dan politik ini seringkali menjadi perdebatan. Namun, bagi orang yang memahami sejarah berdirinya negara Indonesia ini sangat sulit untuk menerima jika agama dan politik harus dipisahkan. Dan untuk tantangan yang terakhir yaitu rasionalisasi Pancasila. Nah, realisasi secara objektif terkait erat dengan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Realisasi ini terasa lebih bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena semua peraturan bersumber pada Pancasila. Sedangkan realisasi secara subjektif terkait dengan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Realisasi dapat dilakukan oleh semua warga negara secara langsung. Setiap orang dapat mengaktualisasikan Pancasila dengan penuh kesadaran tanpa paksaan. Realisasi Pancasila ini memang memerlukan kerja keras dari semua pihak. Dunia pendidikan sudah mulai bangkit lagi membicarakan nilai-nilai Pancasila, berbeda dengan kondisi pada masa awal-awal reformasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Muti yang telah menyampaikan materinya. Kesimpulannya, sumber hukum yang paling mendasar di negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, termasuk hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan dasar hukum Pancasila, akan tercipta jiwa yang menjunjung tinggi keadilan sosial dan tidak bertentangan dengan norma yang berlaku. Pancasila sebagai sumber dari segala hukum yang tersirat dalam Undang-Undang 1945 alinea 4 yang pada hakikatnya dibentuk sebuah undang-undang maupun peraturan lainnya yang bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat di dalam hubungan antar anggota masyarakat yang lain sehingga diharapkan mampu menjamin sebuah kepastian. Sebagai generasi muda, kita harus mengamalkan Pancasila sebagai sumber hukum, yaitu dengan Pancasila itu sendiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim, presentasi materi dari awal sampai akhir selesai. Kami pamit, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari apa yang kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.